Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Katik, kawan jurnalistik, poros jurnalistik SMA Negeri 1 Cikande. Kali ini saya ambil alih kursi hostnya yang biasanya Sipa dan teman-teman yang lain, anak-anak SMA Cikande. Kali ini saya ingin mencoba langsung menjadi host, biasanya kamera ya. Nah, kali ini kita sudah mengundang dari Geraha Kreatif. Kebetulan yang datang ke sini adalah Kang Idris Effendi. Beliau adalah Direktur Geraha Kreatif sekaligus pengelola Koperasi Senyum Desa Nusantara. Kenapa kita undang mereka ke sini? Karena bertepatan dengan ulang tahun atau Disnatalis SMA Negeri 1 Cikande, sekaligus dalam kegiatan P5 yang kita angkat temanya itu adalah kewirausahaan. Nah, kita undang Kang Idris sebagai entrepreneur dari Geraha Kreatif. Selamat datang Kang Idris. Siap, selamat datang Mas Rudi. Luar biasa ya. Kang Idris, nih ngomong-ngomong soal Geraha Kreatif. Kayaknya sahabat atau Katik juga butuh tahu apa itu Geraha Kreatif dan apa itu Koperasi Senyum Desa Nusantara. Kita lihat saja profilnya. Cikidot. Geraha Kreatif menciptakan warga Kampung Pasir Buit, Jawilan, menjadi SDM unggul. Geraha Kreatif menjadi wadah pelatihan gratis mulai dari IT, digital marketing, bahasa Inggris, pertanian, dan peternakan. Geraha Kreatif memfasilitasi penjualan produk UMKM melalui Join Smart sebagai penopang lajunya kegiatan sosialpreneur. Alhamdulillah adanya Geraha Kreatif, jalan bisa dilalui masyarakat dan para pedagang. Usaha saya laris manis berkat Join Smart. Terima kasih Geraha Kreatif, musola kami jadi lebih bersih dari sebelumnya. Geraha Kreatif menjadikan saya seorang programmer. Geraha Kreatif menjadikan saya lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris. Berkat Geraha Kreatif, produksi dan penjualan burung puyuh saya meningkat pesat. Dengan belajar di Geraha Kreatif, saya mengerti cara budik dan ber. Geraha Kreatif, mari putri! Koperasi Senyum Desa Nusantara mengembangkan dan mendampingi UMKM dengan inovasi dan dikombinasikan bersama teknologi sehingga diminati pasar dan terjadi repeat order. Usaha binaan koperasi SDN antara lain peternakan, pertanian, minimarket, dan layanan jasa kreatif lainnya. Salah satu binaan koperasi SDN adalah minimarket Join Smart. Dibangun dan didedikasikan untuk menerima dan menjual produk UMKM masyarakat dalam menjawab masalah akses pasar. Join Smart ini juga menjadi penopang lajunya kegiatan Geraha Kreatif sebagai inkubator UMKM. Ya, perkebunan ini milik Koperasi Senyum Desa Nusantara, kisaran 2-3 tahun kita akan panen duren. Ya, peternakan puyuh ini milik Koperasi Senyum Desa Nusantara, populasi yang ada kisaran 5.000 ekor. Adanya Koperasi Senyum Desa Nusantara ini, saya yakin akan membantu meningkatkan UMKM di desa kami. Kami, Koperasi Senyum Desa Nusantara, bersama mencari pola terbaik untuk pelaku UMKM. Koperasi Senyum Desa Nusantara bersama membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menemukan pola terbaik sebagai langkah menuju arah yang sama. Kembali senyum dan sejahtera. Oke, itulah profil dari Geraha Kreatif dan juga profil Koperasi Senyum Desa Nusantara. Kang Idris, menarik juga. Tadi saya melihat di situ ada, tapi ini keluar dari tema ya. Tadi ada geber BBM, apa itu? Bersih-bersih musola apa itu? Geber BBM itu sebenarnya program sosial kita ya. Jadi seminggu sekali kita itu keliling musola atau masjid di sekitar. Namanya Geber BBM, Gerakan Bersama Bersih-Bersih Masjid. Jadi membersihkan musola. Ya, itu tujuannya untuk membangkitkan jiwa gotong royong masyarakat lah. Gitu. Jadi memang ya sampai sekarang udah mulai agak luntur ya. Iya. Agak mulai masyarakat yang berpikir individu lah. Bekerja, lupa sosial. Oke Kang Idris, kita kembali lagi pada tema nih.
kebetulan kali ini kita sedang membahas UMKM, Kang Idris. Bukan UMKM, maksudnya wirausaha. Kebetulan siswa-siswa di tempat kita di SMA 1 Cikande ini, mereka semua membuat produk, Kang Idris. Mereka membuat produk dan mereka dengan berbagai konsep ya. Kemudian juga berbagai produk, berbagai konsep, kemudian mereka packaging juga masing-masing dengan mengutamakan memperlihatkan nuansa daerah lah. Ya. Jadi mereka makan khas daerah gitu. Bisa nanti Kang Idris bisa cek langsung di sana ya. Boleh. Oke. Nah, Kang Idris, Geraha Kreatif nih, kita sekalian share kepada anak-anak SMA 1 Cikande bagaimana sih pengelolaan UMKM yang dibina oleh Geraha Kreatif. Karena kan kami dengar bahwa Geraha Kreatif itu membina UMKM di Kabupaten Serang. Bagaimana Kang Idris polanya? Nah, ceritanya itu kan kita dulu hanya buka LKP ya, lembaga kursus itu kan untuk Geraha Kreatif. Kemudian untuk menopang operasional LKP ini kita buka juga di sampingnya tuh Join Smart. Nah, jadi Join Smart itu kayak minimarket. Keuntungan dari minimarket itu untuk pengelolaan Geraha Kreatif. Nah, di situ akhirnya banyak masyarakat yang punya produk UMKM, istilahnya ngapas lah kalau bahasa kita. Menitipkan. Nah, nitip produk di Join Smart gitu kan. Sering kita lihat ada usus, ada keripik singkong, keripik pisang gitu kan. Ini produk enak nih, tapi kurang menarik. Jadi mungkin mereka hanya masukin packaging itu masukin ke plastik, biasa aja sealer. Ya, sealernya itu sealer lilin ya. Bukan sealer ini ya, tapi sealer. Nah, ini kita berpikir ini produk gimana Bisa caranya gitu. ya minimal bisa masuk supermarket lah gitu. Akhirnya ada ide kita rubah packagingnya. Oh, jadi mereka-mereka yang punya produk itu silahkan bawa produknya ke Geraha Kreatif. Nanti Geraha Kreatif akan berpikir bagaimana cara mengubah packagingnya. Ya, luar biasa sekali. Jadi packagingnya kita rubah, brandingnya juga kita rubah. Nah, nanti marketingnya kita kerjasama sama pemerintah Kabupaten Serang dan instansi lainnya gitu. Oh, jadi di situ ada keterlibatan pemerintah? Ada. Apa itu keterlibatannya? Kan mengelola UMKM, Geraha Kreatif, terus apa hubungan dengan pemerintah? Pak pemerintah kan nih gimana nih Bu, kita punya produk buatan anak daerah Serang, Banten, tapi kita butuh marketingnya, butuh pemasarannya nih gimana caranya? Butuh ngejualnya kemana gitu? Ya, akhirnya direspon baik juga kan sama pihak pemerintah. Nah, sekarang akhirnya kita disuruh buat itu kayak tempat inkubator UMKM Kabupaten Serang. Itu di Teras Pendopo. Di Teras Pendopo, tepatnya di daerah pemerintahan gitu ya. Ya, di kantor Kenapa harus di situ, Kang Idris? Kan bisa tempat lain. Karena mungkin jarak juga ya. Jarak. Jadi nanti marketingnya itu semua instansi pemerintah Kabupaten Serang untuk snack rapat, souvenir itu harus beli ke kita gitu. Oh, harus beli ke Teras Pendopo. Ke Teras Pendopo. Iya, karena produk kita itu ya produk UMKM Kabupaten Serang. Jadi para pelaku UMKM Kabupaten Serang itu dijualkan di situ gitu ya. Iya. Jadi mereka ketika ada rapat boleh pesan di situ. Boleh pesan di situ. Nah, ini juga mereka siswa kami nih sedang membuat produk-produk tuh. Kang Idris nanti bisa lihat packagingnya. Nanti menurut Kang Idris bagaimana sih untuk menampilkan packaging yang menarik, Kang Idris, biar orang tuh tertarik buat beli gitu. Ya. Nah, ini kan seperti ini nih, ini menarik banget tuh ininya. Ya, pertama mungkin dari nama ya. Dari nama. Iya. Ini nama produk lah gitu. Easy listening lah ya, iya. Biar mudah didengar, mudah diingat. Mudah didengar, mudah diingat, mudah diucapkan juga kan. Ini kayak senja gitu kan. Siapa sih nggak tahu senja gitu kan? Senja. Gitu. Senja itu ya maghrib gitu. Ya, senja itu snack jawilan itu. Senja itu snack jawilan. Jadi mudah diingat kalau senja snack jawilan. Iya. Jadi snacknya ini dari jawilan gitu. Jadi ketika orang ngomongin senja aja pasti ingetnya snack jawilan. Apalagi kalau memang produknya enak banget gitu ya. Jadi pemilihan nama itu penting, nama brand itu penting. Kayak ini juga ini ada Puja. Ya. Puja ini puyuh jawilan, dan kita sering juga mendengar kata puja, memuja-puja gitu ya. Terus senja. Ya. Nah, itu kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari, namun ketika jadi produk ini akan jadi menarik gitu ya. Kalau ini pasti cowok kan puja, kalau cewek puji. Ya juga ya, kalau cewek namanya puji. Kang,
Kemudian Kang, ini juga ada apa ya? Tumbler ya? Tumbler. Ini tumbler. Oh, tumbler. Tumbler ini udah ada tulisan namanya Semancik Gerak Kreatif. Oke, jadi ini untuk Semancik dan dari Gerak Kreatif. Ya, jadi ini produk kita sendiri. Oh, jadi ini kita buat di Gerak Kreatif ya. Ada beberapa cara sih, ada yang ini namanya sistem grapir. Sistem grapir. Ada yang di grapir, ada yang di sablon, ada yang decal slide gitu kan. Ini Kang Iris jualan juga? Iya, jadi semuanya produk kita jualan. Oke. Ini jualan bagi anak-anakku dari SMA Negeri 1 Cikande kalau ingin memesan nih tumbler ya, silahkan bisa hubungi Gerak Kreatif, bisa di media sosialnya. Apa nama media sosialnya? Gerak Kreatif. Gerak Kreatif di Instagram, Facebook maupun YouTube ya. Nah, bisa. jadi kalian bisa pesan ini. Ini bisa nyala tahu. Mana sih nyala? Oh, bisa nyala. Jadi kalau kalian mau minum tuh bisa tahu ya, panasnya. Masih ya. panas enggak? Panas gitu kan? enggak? Kalau udah dingin berarti enggak bakal ini ya gitu. Nah, kalau misalkan kayak ini kan 31 ya, kurang panas. Jadi harus dimarahin dulu biar panas itu. Ya harus dimaki-maki dulu, maki-maki kita biar panas dia. Oke, nah Kang Idris, kemudian yang saya dengar nih bahwa ada 3, ada perbankan, pemerintah, Gerak Kreatif. Itu pola 3 itu bagian-bagian apa saja tuh Kang Idris? Oh, jadi untuk pola itu tuh jadi dari UMKM lanjut ke kita, ke perbankan, kemudian ke pemerintah penyelesaian. Nah, saya jelaskan di sini. Jadi kita itu cuman menjembatani. Fasilitator lah ya untuk para UMKM lah gitu ya. Jadi para UMKM yang istilahnya yang punya usaha cuman kayak kekurangan modal atau kurang pasarnya susah. Nah, kita jembatani nih, kita kenalkan sama BJB itu. Jadi BJB tugasnya ya untuk memasih modal lah gitu. Ya perbankan lah ya. Karena ada program mereka itu kayak kurs UMKM. Jadi kali ini bekerja sama dengan BJB ya. Iya. Jadi kalau gitu kan berarti kita nggak ada perannya di situ. Betul. Bukan nggak ada perannya. Jadi kalau misalkan mau pinjam kurs ke BJB, rekomendasi dari Geraha itu cepat biasa aja gitu. Tapi Kang Idris gini loh, ngomongin soal modal usaha, ini banyak juga kayaknya orang-orang kita kalau berjualan mereka pinjam modal kepada bank untuk buat usaha. Nah, kemudian usahanya kan namanya kita baru mau usaha pinjam modal itu kan ada menutup kemungkinan nih gagal usaha kita tuh. Iya. Nah, apakah nanti Gerak Kreatif bisa meyakinkan itu tidak akan gagal gitu? Atau gimana? Karena kita kan biasanya ada monitoring terus menerus kan. Jadi kayak keripik ini nih contohnya nih. Supaya bisa di packing rapi masuk ke supermarket ini harus ditentukan kadar minyaknya. Nah, itu juga harus dikasih istilahnya pembelajaran juga ke para UMKM. Oh, ada ininya ya. Gitu. Jadi bukan hanya kasih modal terus kita tinggalin, enggak, ada monitoring. Jadi gini kesimpulannya, Gerak Kreatif juga berarti tidak semerta-merta minjemin modal meminta ke perbankan. Kalau misalnya si produk ini sudah punya keuntungan, punya laku dan kemudian juga membutuhkan kapasitas lebih banyak, modal lebih banyak baru kan minjam gitu. Iya. Bukan dari nol baru pinjam uang dulu tuh, pinjemin uang nanti akhirnya bayaran per bulan gitu kan, mereka butuh jalan juga usahanya. Karena kita nggak sembarangan ngasih modal ke UMKM juga ya, maksudnya ada syarat tertentu sama mereka gitu. Iya. Jadi ya minimal kita bantu dulu marketingnya sudah stabil, baru untuk supaya naik kelas itu kita bersama dengan BJB gitu. Jadi nggak langsung sama BJB kasih modal, enggak. Jadi bank itu yang ngasih modal, Gerak Kreatif yang mengelola UMKM-nya, pemerintah yang nyari pasarnya. Salah satu pasar yang udah pasti itu adalah Teras Pendopo. Teras Pendopo, yaitu ketika pemerintah rapat-rapat segala macam ya itu dia di situ souvenir. Itu kalau nggak salah harus pakai e-katalog ya sekarang ya. Ya karena sistemnya itu sekarang harus beli online semua. Jadi aplikasi. Itu semua makanan ini tuh sudah masukin ke data aplikasi itu ya. Iya, udah. Gitu. Oke Kang Idris, terakhir nih Kang Idris. Anak-anak kan lagi mencoba untuk berjualan tuh di lapangan, nyoba lagi jualan dari produknya. Apa sih tips dari Kang Idris agar si produk itu tadi sudah diminati ya? Maksudnya kita percaya diri mau usaha tuh, biar percaya diri gimana kira-kira Kang Idris? Jadi
untuk orang Indonesia ya, khususnya untuk di Indonesia. Jadi jangan pernah takut kita mau berjualan laku atau tidak. Indonesia itu unik. Orang yang ngaku nabi aja banyak yang ngikut tuh kan. Di Shopee dan di Lele itu ada yang jualan resep Krabby Patty. Itu ada yang beli. Jadi intinya ya kita punya produk, kita mau jualan dulu aja gitu. Jalan dulu aja. Ya jangan pernah mikir nanti gimana modalnya, nanti gimana pasarnya gitu kan. Yang penting action dulu. Setelah action nanti mungkin ada masalah-masalah dikit itu bisa kita selesaikan. Oh, jadi dicari permasalahannya kemudian coba cari solusinya gitu. Iya, karena kalau misalkan belum mulai kita udah mikir nanti gimana pasarnya, ininya nggak bakal jalan. Iya. Gitu. Harus jalan dulu ya. Justru akan tahu bagaimana pasarnya kalau udah jalan. Ya, gitu ya. Oke, jadi begitu ya caranya kalau memang untuk punya usaha. Nah, Gerak Kreatif juga ini tidak berpikir jauh dulu. Udah jalan aja dulu ngelola UMKM yang ada gitu ya. Kemudian sampai akhirnya sekarang merambat ke Kabupaten Serang. Ya, bahkan kalau bisa nasional. Targetnya ekspor sih. Ya, targetnya ekspor ya. Apa dengar-dengar ini Puja juga, puyuh Jawilan ini adalah produk puyuh dari Gerak Kreatif sendiri. Iya, dari Ini Gerak punya Kreatif. berapa puyuh di sana, Kang Idris? Kita alhamdulillah punya peternakan sekarang jumlahnya ada 10.000. Peternakan puyuh jumlahnya ada 10.000. Terus ada perkebunan apa di situ? Perkebunan ini siapa jadi kita itu rencananya ke depannya pengen buka agrowisata itu. Oh, agrowisata, perkebunan. Jadi nanti di situ ada durian, ada ya macam-macam buah-buahan lah. Cuman ya minta doanya sama semuanya ya, semoga 5 tahun dan 7 tahun lagi bisa terrealisasi. Jadi agrowisata. Ya. Agrowisata Kabupaten Serang. Pertama di Jawilan. Iya, pertama di Jawilan. Jadi kita doakan mudah-mudahan Gerak Kreatif bisa menunjukkan eksistensinya dari agrowisata yang ada di Kecamatan Jawilan ini. Nah, jadi buat anak-anakku, buat anak-anak SMA 1 Cikande, kalian bisa belajar dari Gerak Kreatif bagaimana mengelola usaha, menjadi wirausahawan, menjadi entrepreneur muda. Ternyata tidak mudah. Itu harus melangkah ketika ketemu permasalahan, cari solusinya. Tentu saja Gerak Kreatif kan tidak 1-2 kali punya masalah dong. Harus berkali-kali berdarah-darah gitu ya. Iya, namanya kan ngomongin soal pasar, wah ini susah banget. Apalagi kemarin yang kita tahu bahwa masanya pandemi, ya kan, ini buat jual ini pasti susah banget gitu. Susah banget. Berarti sempat terseok-seok juga para pelaku UMKM ya. Kita juga sebenarnya untuk masuk ke minimarket juga harus ada sertifikat halal gitu kan. Harus ada perizinan, PIRT dan lain-lain. Makanya kita butuh menggait pemerintah itu di situ. Jadi untuk lebih jelasnya untuk perizinan lah ya. Bagaimana caranya produk kita diakui, ada SNI lah. Iya. Standar Nasional Indonesia gitu ya. Jadi selain marketing juga perizinannya juga harus ditempuh, mereka bisa bantu gitu. Karena kita bicaranya berpikirnya kalau udah ada perizinan skala banyak kita bisa jual gitu ya. Bisa kita lakukan. Oke, menjadilah usahawan muda yang punya kecerdasan. Ya, cerdas itu berarti kita harus punya produk, siapkan juga secara administrasinya biar apa? Ke depan ketika melangkah nggak tersendat-sendat gitu ya. Siap, benar. Kalau dari awal belum ada perizinan segala macam pasti mau gedein, salah nggak digedein ya pengen gede gitu. Bangkrut. Akhirnya bangkrut gitu ya. Kang Idris, terakhir Kang Idris, ada pesan nggak untuk para siswa SMA 1 Cikande, apalagi mereka yang sekarang ini sedang belajar untuk menjadi entrepreneur lah gitu? Ya tadi sempat saya bilang tuh yang penting kita mulai dulu, kita bergerak dulu, jangan pernah mikirin modalnya berapa, modalnya ada enggak kan, nanti pasarnya ada enggak, yang penting kita jalan, bergerak, nanti di situ banyak masalah yang harus kita selesaikan. Itu yang mahal, itu prosesnya yang mahal. Jadi nanti ketika ada permasalahan lain kita udah tahu nih cara mengantisipasinya. Tuh, jadi untuk para pengusaha yang mau mulai ya kita mulai dulu. Jangan pernah mikirin modal, pasar, yang penting action. Oke. Tuh. Oke, Kang Idris dan tim Graha yang sudah datang ke sini, terima kasih sudah mau memenuhi undangan kami SMA 1 Cikande. Memang Gerak Kreatif itu menginspirasi. Terus ini gimana Pak Kang Idris? Apakah ini buat kami? Ya ini buat
Ini buat souvenir buat di Semancik. Buat Semancik. Ini mereka kita undang datang ke sini, harusnya kita ngasih sesuatu. Ini mereka ngasih sesuatu pada kita. Oke, nggak apa-apa lah. Ya, maksud saya ini buat Semancik, nanti nota saya kirim ya. Janganlah. Oke, ini gratis kan? Iya, Oke. gratis. Oke, terima kasih sahabat Gerak Kreatif, sahabat Gerak Kreatif dan juga sahabat Poros Jurnalistik ya, sudah mau nongkrongin kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang Idris. Ya, sama-sama. Ya.